Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar Kota Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana 1405 Parepare Nur Khalifah audiensi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Tovan. Saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, nampak keakraban antara keduanya terjalin begitu erat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Tovan menerima audiensi Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 40 Dim 1405 Parepare Nur Khalifah. Selain untuk pamit, kunjungan Nur Khalifah juga untuk memperkenalkan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 40 Dim 1405 Parepare Gita Wirakusuma yang akan mulai bertugas 31 Desember mendatang. Dalam kesempatan itu juga Nur Khalifah menyerahkan donasi kemanusiaan yang diterima langsung Haja Erna Rashid Tovan dan disalurkan melalui Lazismu Parepare. Nampak keakraban antara keduanya terjalin erat, bahkan Nur Khalifah tidak dapat menahan haru saat diwawancara sejumlah awak media. Saya mungkin agak terharu sebenarnya, mungkin sebagai pendatang saya, alhamdulillah saya bisa keterima dengan masyarakat Parepare, terutama mungkin kesan kerjasama di Kranasda dengan Ibu mewujudkan batik Parepare, membuat kesan mendalam banget. Itu adalah sebuah karya saya dengan Bu Wali yang untuk dikenang masyarakat Parepare. Jadi saya rasanya lega. Ibu sangat baik sekali pada saya, komunikasi kami selalu baik. Dan terakhir pesan saya untuk hari ini juga, saya bisa senang sekali bekerja sama dengan Lazismu. Sebelumnya memang kami tidak pernah punya kesan dengan Lazismu. Biasanya saya secara pribadi memang mengirim ke Pak Saiful, kemudian bisa diajak kerja sama. Dan yang paling berkenan adalah kemarin saya sempat di akhir masa jabatan itu dibawa sama Ibu dan teman-teman yang lain yang saya sebut sebagai geng Turki. Ya, terima kasih masyarakat Parepare sudah menerima saya dengan baik. Saya memang sudah mencoba untuk menyesuaikan diri dan alhamdulillah saya juga bisa menyesuaikan diri dan diterima dengan baik. Nah, terus terang saya sangat terharu, lebih terharu di sinilah misalnya gitu, karena memang kayaknya saya sudah kayak mendarah daging. Berat sebenarnya meninggalkan Parepare, pengen melanjutkan karya. Mudah-mudahan karya batik ini bisa menjadi inspirasi bukan buat masyarakat Parepare ya. Kalau Ibu mungkin menangis di saat yang kemarin pelauncingan, mungkin saya terharu sekarang gitu. Terima kasih. Sementara Ketua TPPKK Parepare Haja Erna Rashid Tovan juga memuji sinergitas yang terjalin erat antara Persid Chandra Kirana dengan Dekranasda dan PKK Parepare selama ini. Terima kasih Bu. Bekasnya berani ada di sini di Parepare selama-lamanya. Motif hasut terhadap Parepare. Alhamdulillah. Pada kesempatan tersebut, keduanya bertukar cenderamata. Haja Erna Rashid Tovan atas nama Lazismu juga memberikan piagam penghargaan kepada Nur Khalifah. Diketahui, Dandim 1405 Parepare akan berpindah tugas ke bagian pengawasan dan pemeriksaan atau Wasrik Angkatan Darat di Jakarta dan akan digantikan oleh Agung Wirakusuma, Komandan Batalion Kavaleri 10 Mendagiri Makassar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai bentuk rasa empati terkait kasus kekerasan terhadap kaum perempuan yang berakhir hilangnya nyawa korban, Ketua TPPKK Haja Erna Rashid Tovan bersama DP3A dan paralegal mengunjungi kediaman keluarga korban. Pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan tewasnya ibu rumah tangga di tangan suaminya yang ditemukan di lorong Jalan Guruh Muhammad Amin, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, beberapa waktu lalu meninggalkan luka bagi keluarga. Ialah SS, meregang nyawa selepas lehernya digorok dan ditikam dengan 6 tusukan di sekujur tubuhnya. Ia meninggal di tempat setelah kehabisan banyak darah.
Untuk mengobati rasa duka dan menyampaikan keprihatinan, Ketua TPPKK Kota Parepare menyambangi kediaman keluarga korban yang berada di Jalan Kijang, Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Selasa kemarin. Haja Erna Rashidtovan saat mengunjungi rumah duka didampingi Kepala Dinas DP3A dan Erni Irawati Iwan serta para legal dan forum anak. Haja Erna Rashidtovan mengatakan, kunjungan itu sebagai bentuk rasa empati terhadap kasus kekerasan yang menimpa keluarga tersebut. Haja Erna Rashidtovan juga berterima kasih kepada para legal mitra DP3A, juga forum anak yang ternyata sudah mengantisipasi lebih awal. Ini kami melakukan kunjungan kepada warga, salah satu warga yang terkena musibah. Kalau tidak salah ini peristiwanya bulan lalu. Nah, kami hanya ingin memastikan bahwa keluarga yang kena musibah ini tidak apa-apa adanya. Jadi korban pembunuhan. Jadi yang kami datangi ini adalah anaknya untuk memberikan support, dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada para legal yang ternyata sudah mengantisipasi lebih awal. Juga ada forum anak yang mendampingi, karena kita takut kalau anak-anak ini menjadi trauma karena dia melihat langsung kakaknya dibunuh oleh suaminya. Jadi ada dua anak ini yang harus kita perhatikan, karena kenapa? Ya namanya saja di depan mata ya. Kita saja orang yang dewasa begini belum tentu bisa sembuh dari trauma seketika itu. Jadi terus menerus kalau bisa sambung menyambung. Di sini ada Ibu Ketua Dharma Nisa, Ibu Sekda. Beliau juga akan segera untuk memberikan pertolongan. Jadi tidak apa-apa, sambung menyambung. Jangan juga sekaligus dibantu, nanti tidak terlalu berbekas ya, karena ini kita harus pendampingan terus. Ya mudah-mudahan ada organisasi-organisasi lain yang bisa memperhatikan. Ya kita saling membantu, karena begitulah kita hidup di dunia ini, harus saling membantu kepada sesama manusia sebagai bentuk komitmen kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah ditunjuk sebagai khalifah. Ya, sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, sebagai pemimpin. Semua kita pemimpin. Ya, minimal bagi diri kita sendiri. Nah, sekarang di daerah kita, di wilayah kita, tetangga kita, ada yang terkena musibah, kita wajib untuk memperhatikan. Seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pada acara pelantikan DPC Himpunan Keluarga Masen Rempulu, Wali Kota Parepare mengajak para kader hikmah untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah sebagai pelopor dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya di Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengajak segenap warga hikmah yang ada di Kota Parepare untuk mendukung bahu-membahu dalam menegakkan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH saat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Keluarga Masen Rempulu atau DPC Hikmah Kota Parepare periode 2021-2026 yang dilaksanakan di Auditorium B.J. Habibie belum lama ini. Saya mohon dukungannya kepada segenap pengurus DPC Hikmah Kota Parepare, marilah kita bahu-membahu tegakkan protokol kesehatan. Ini masker pasangan sejoli dengan vaksin. Masker bisa mencegah penyebaran virus 80%. Benar tambah sektor. Vaksin bisa mencegah kematian karena virus corona 72%. Jadi jangan dianggap remeh. Insya Allah kalau kita saling bahu-membahu untuk menegakkan protokol kesehatan, Parepare bisa menjadi wajah terdepan dalam proses penegakan penyebaran vaksin, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah prokes. Saya akui juga semangatnya Pak Sekda di Makassar membackup. Wali Kota 2 periode ini juga mengungkapkan, saat ini hampir sepertiga penduduk Kota Parepare adalah warga hikmah, di mana hikmah adalah merupakan wadah yang mempersatukan warga Masen Rempulu di mana saja yang telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada Kota Parepare. Karena itu warga hikmah harus bersatu dan solid karena seluruh komponen ada di dalamnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, untuk memastikan stabilisasi harga dan kesediaan stok selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Bulog bersama Satgas Pangan melakukan monitoring di sejumlah pasar. Pada kegiatan ini, Bulog memastikan stok beras mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Parepare dan daerah lainnya. Perum Bulog Parepare menggandeng Satgas Pangan melakukan monitoring harga beras jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Evaluasi harga beras jelang Nataru ini dilakukan di sejumlah titik di Pasar Lakesi guna memastikan stabilisasi harga pangan, khususnya beras, pada Rabu 22 Desember 2021. Wakil Pimpinan Cabang Perum Bulog Parepare Nindi Eka Saputri mengatakan, berdasarkan monitoring yang dilakukan, nilai harga beras di pasaran masih di bawah harga eceran tertinggi yang ditentukan Bulog Parepare, di mana harga eceran tertinggi Bulog untuk beras medium sebesar Rp9.450, sedangkan harga beras medium di Pasar Lakesi berkisar antara Rp8.500 sampai dengan Rp8.800. Jadi kurang lebih ada 5 titik yang kita kunjungi. Rata-rata pedagang pasar yang menjual beras itu di Pasar Lakesi. Rata-rata kita memasok di situ untuk beras dari gudang Bulog, kita pasokannya di Pasar Lakesi itu di titik itu. Alhamdulillah ya, kita temukan harga stabil ya Pak, khususnya untuk harga beras. Alhamdulillah di Pasar Lakesi ini harganya stabil, tidak ada yang melonjak tinggi. Secara tidak langsung berarti program kami yang ditugaskan oleh pemerintah, yaitu ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, alhamdulillah tercapai sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu. Pemimpin Cabang Perum Bulog Parepare Arsul Talama mengatakan, kegiatan monitoring ini merupakan agenda rutin Bulog Parepare untuk menjamin stok dan harga beras jelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Arsul Talama juga menjelaskan, stok ketersediaan beras di Parepare dijamin aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan bisa menyuplai beras ke daerah-daerah yang defisit. Ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru, tugas Bulog kan salah satunya itu stabilisasi harga. Program ini kan program rutin yang kita laksanakan dengan Satgas Pangan dari kepolisian dan Pemda. Dalam hal ini Disperindak untuk monitoring harga di pasar untuk menghindari momen-momen kemungkinan harga sembako naik. Kita antisipasi. Stok masih bisa bertahan 10 bulan ke depan. Parepare aman, sangat aman, masih ada sekitar 61.000 ton stok di Parepare. Tapi kita memang stok yang ada kita di sini bisa mensuplai juga ke daerah-daerah defisit. Itu misalnya ke Papua atau ke Sumatera atau kemana itu bisa. Jadi kita di sini sudah siapkan stok untuk kebutuhan wilayah Parepare dan sekitarnya. Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk mencapai herd immunity hingga akhir Desember mendatang, pemerintah daerah kebut vaksinasi kepada warga Parepare. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare terus intens melakukan vaksinasi agar bisa mencapai herd immunity dan menargetkan akhir Desember 2021 70% warga Kota Parepare sudah menjalani vaksinasi. Target ini dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Hal tersebut disampaikan kembali Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH saat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Keluarga Mesen Rempulu atau DPC Hikmah Kota Parepare periode 2021-2026 yang dilaksanakan di Auditorium B.J. Habibie belum lama ini. Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan kondisi saat ini untuk Kota Parepare telah masuk level 1. Parepare ini sudah dalam kondisi level 1. Level 1. Tinggal dibutuhkan 0,9% karena 67,9% mencapai 69,9% mencapai 70%. Saya yakin 2 hari kemudian sudah mencapai 70%. Sementara itu, informasi update vaksinasi Kota Parepare per tanggal 21 Desember 2021 dari Dinas Kesehatan Kota Parepare telah mencapai 71,18% warga telah melakukan vaksinasi dari total sasaran vaksinasi sebanyak 119.206 orang. Yang telah melakukan vaksinasi tahap pertama sebanyak 84.857 atau 71,18%. Dan untuk vaksinasi dosis kedua
mencapai 59.769 atau 50,13%. Sementara untuk vaksinasi dosis 3 untuk tenaga kesehatan sebanyak 2.136 atau 78,61%. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mendukung program pemerintah, Ketua TPPKK berharap para pengurus dapat melahirkan sebuah inovasi yang mampu memperbaiki citra Kota Parepare. Hal ini diungkapkan Ketua TPPKK Haja Erna Rasyidtovan pada rapat evaluasi kinerja pengurus PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare memimpin langsung rapat evaluasi kinerja para pengurus. Dalam kesempatan tersebut, Haja Erna Rasyidtovan didampingi Wakil Ketua Erni Irawati Iwan dan Sekretaris Wahyuni Kholik. Dalam rapat yang digelar di Gedung Barugai Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Selasa kemarin, Haja Erna Rasyidtovan menekankan pentingnya disiplin waktu. Selain disiplin waktu, Haja Erna Rasyidtovan juga berharap agar para pengurus di setiap Pokja dapat melahirkan inovasi dalam mendukung program pemerintah kota. Hari ini PKK ada rapat kepengurusan, rapat konsolidasi mengenai program yang sudah lewat 2001 dan yang akan datang. Kenapa perlu kami ini kan akhir tahun, harus ada penjelasan, harus ada motivasi-motivasi baru untuk menghadapi tahun 2022 ya. Iya, jadi ada programnya seperti apa. Jadi seperti tadi Pokja 4 telah melaporkan angka stunting yang di Parepare tadinya 30-an, memang ada kesalahan persepsi dari petugas posyandu PKK dalam menimbang anak-anak, sehingga pada suatu saat saya turun di lapangan di Watambacuki tepatnya, saya menemukan ada 2 orang yang ditunjuk bahwa ini stunting, dan ada beberapa sebetulnya bukan di Watambacuki saja, seluruh kecamatan. Menurut perkiraan penglihatan mata saya tidak percaya bahwa anak ini stunting, penglihatan mata. Saya pun menggendong, itu berat. Jadi saya bilang kok begini bilang stunting, saya bilang siapa yang mengukur? Sudah. Nah tadilah baru saya dapat penjelasan bahwa ternyata itu tadi ada kesalahan persepsi bahwa angka stunting seperti apa cara ukurnya. Ya tapi tidak apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah angka stunting yang tadinya dikira 30 lebih, ternyata sekarang ini hanya 14%. Menindaklanjuti ya tetap saja bagaimana agar tentang stunting ini tetap menjadi program utama juga, terutama juga kemudian kita masih ada COVID. Ya, jadi itu masih tetap prokes, masih tetap masker, jaga jarak semuanya. Nah, itu bagaimana PKK bisa sesering mungkin di tengah-tengah masyarakat, baik ya dalam keadaan berdinas maupun pribadi atau ketemu siapa, harus tetap merasa bertanggung jawab, bukan hanya sebagai PKK sebetulnya begitu. Jadi PKK-nya jalan dengan sendirinya. Ya. Tidak hanya itu, program kerja setiap Pokja di tahun 2022 mendatang juga diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, IAIN Parepare menggelar diseminasi hasil penelitian dan pengabdian para dosen lingkup IAIN. Diseminasi digelar setiap tahunnya sebagai upaya menyebarluaskan hasil penelitian dosen IAIN Parepare. Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare menyelenggarakan diseminasi sebanyak 4 dari 67 judul hasil penelitian para dosen di Perpustakaan IAIN Parepare pada Rabu 22 Desember 2021. Para panelis menjelaskan hasil penelitiannya sesuai dengan tema, yakni terkait dengan moderasi beragama dan terkait media cyber. Adapun nama panelis tersebut diantaranya yakni Ali Rusdi, Fikri, Alfian, dan Taufik. 2 di antara 4 judul yakni Sirina Pase dalam moderasi beragama dan eksistensi media cyber pada perguruan tinggi Islam. Ketua Panitia Dr. Haji Muhyiddin Bakri LCM FILI mengatakan, diseminasi yang dilakukan digelar setiap tahunnya sebagai upaya menyebarluaskan hasil penelitian dosen IAIN Parepare. Ada mengangkat 2 tema, ya terkait dengan tema yang pertama tentang moderasi beragama, kemudian yang tema kedua itu terkait dengan media, ya media. Jadi ada beberapa kita pilih panelis dari hasil penelitian itu, ya yang dari 67 itu ada berapa? Ada jumlah 4 judul ya.
Kedepannya, diseminasi hasil penelitian yang dilakukan tak hanya mengundang dari stakeholder pemerintah daerah, tapi juga skala regional untuk sosialisasi penelitian yang telah dilakukan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Rombongan dari Kabupaten Baru melakukan kunjungan ke Pasar Sumpang Minangai untuk melihat proses pencapaian Pasar Sumpang dalam meraih juara 1 predikat pasar aman se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, berkunjung ke Kota Parepare. Kali ini rombongan kabupaten tetangga berguru terkait pasar SNI Pangan Aman yang didapatkan Pasar Sumpang Minangai, Kota Parepare. Kasih Usaha Sarana Distribusi Perdagangan Andi Ridwan Sanjaya mengatakan kunjungannya tersebut untuk berbagi informasi atas keberhasilan Pasar Parepare meraih penghargaan pasar aman. Setelah berdiskusi, ia berharap pihaknya bisa mencontoh sistem dari Parepare dan Pasar Baru bisa memenuhi persyaratan pasar aman ke depannya. Alhamdulillah, selama kami di sini, pengamatan kami dengan teman-teman, alhamdulillah bahwa pasar SNI Aman Pangan Kota Parepare sangat bagus dan memang layak untuk menjadi juara nasional kemarin, dan mudah-mudahan kami dari Perdagangan Kabupaten Baru dapat menduplikasi syarat-syarat yang bisa menjadi pasar aman juga yang ada di Kabupaten Baru. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas PKP Parepare Mardiana Tika SPMSI mengatakan, dalam diskusi yang berlangsung, pemerintah Kabupaten Baru mengungkapkan apresiasi dengan kekompakan gabungan dinas menjadikan Pasar Sumpang Minangai sebagai pasar ber-SNI. Dalam kunjungan itu, gabungan dinas juga melakukan pengujian beberapa pangan yang dijual pedagang dan hasilnya PKP tak menemukan pestisida yang berlebihan dan aman konsumsi. PSLT yang kami ambil tadi adalah tomat, buncis, ada bawang merah. Jadi tadi kami melakukan pengujian yang langsung dilihat oleh tamu kita dari Baru. Alhamdulillah hasil pengujian tadi kami tidak mendapatkan pestisida yang berlebihan pada PSLT sampel yang kami ambil tadi. Pemeriksaan pangan di Parepare tak hanya dilakukan di Pasar Sumpang Minangai, tapi semua pasar yang ada di Kota Parepare termasuk pasar modern. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya kita simak informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Parepare berikut ini. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Kamis 23 Desember hingga Jumat 24 Desember 2021. Di Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun kondisi cuaca di 4 kecamatan tersebut, yakni pada pagi hingga siang hari, yakni pukul 8 hingga 11, cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari pukul 14 hingga 17, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 8 pagi, diperkirakan cuaca hujan ringan. Di Kota Parepare, suhu udara berada di angka 24 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berada pada angka 70 hingga 95%, sedangkan kecepatan angin berada pada angka 40 km per jam. Informasi ini dihimpun dari Prakirawan BMKG Makassar, dibuat pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.